Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Sensasi tim Singa Atlas Maroko akhirnya terhenti juga di semifinal. Kedikdayaan saat menyingkirkan tim kuat Spanyol dan Portugal sirna di hadapan juara bertahan Prancis. Dalam episode ini, saya coba mengulas mengapa Maroko bisa kalah dan bagaimana tembok Maroko akhirnya jebol 2 kali oleh Prancis. Saya tertarik mengulas pertanyaan naif ini karena 4 tim kelas 1 Eropa dan masuk unggulan, Belgia, Kroasia, Spanyol, dan Portugal gagal total mendobrak tembok Catenaccio atau pertahanan berlapis Maroko. Salah satu jawaban penting yang saya temukan ialah bahwa Maroko terperangkap jebakan ala Batman Prancis. Prancis membiarkan kendali permainan dipegang oleh Maroko. Prancis yang jago dalam ball position, faktanya menunjukkan Prancis hanya menguasai 40% ball position, sedangkan Maroko 60%. Didier Deschamps, arsitek Prancis, belajar serius dari kegagalan Spanyol dan Portugal menembus tembok pertahanan Catenaccio Maroko. Spanyol begitu mendominasi atas Maroko, namun tak satu pun gol tercipta, dan akhirnya tersingkir secara menyakitkan lewat drama adu penalti. Maroko melakukan pressing bawah. Mereka melakukan pressing di bawah garis tengah, di sekitar garis 16, sehingga area permainan menjadi sempit. Dalam area sempit itu, pemain-pemain Maroko bisa dengan mudah memotong alur serangan dan merebut bola dari pemain-pemain Spanyol, lalu melancarkan serangan balik cepat. Pelatih Maroko, Walid Regraoui, mengakui timnya memang tidak memaksakan diri mengimbangi penguasaan bola yang menjadi jati diri dari Spanyol. Dia memilih memperkuat pertahanan dan kemudian melakukan counter attack. Di babak 8 besar, Portugal menyadari betapa kokohnya tembok pertahanan Maroko. Karena itu, mereka melancarkan serangan bertubi-tubi dari berbagai arah, dari kiri, kanan maupun dari second line. Namun, gagal total menjebol tembok pertahanan Maroko. Bahkan lewat sebuah serangan balik, Maroko justru menjebol gawang Portugal. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan pun menangis dan harus angkat koper. Tidak ingin menjadi korban berikutnya dari taktik Catenaccio ala Maroko, Didier Deschamps menyiapkan kontra strategi untuk mengunci taktik pertahanan Grendel Maroko. Prancis melakukan taktik medium pressing sekitar garis tengah. Mereka mempressing pemain-pemain Maroko di garis tengah, bukan di lini pertahanan dari Maroko. Saat kehilangan bola, 3 penyerang Prancis langsung turun ke dekat garis tengah untuk bersama-sama dengan pemain-pemain gelandang melakukan pressing kolektif di garis tengah. Berbeda dengan Spanyol maupun Portugal yang melakukan high pressing di lini pertahanan Maroko dan berusaha mengontrol permainan dengan mendominasi penguasaan bola. Justru Prancis melakukan pressing di lini tengah, di garis tengah, dan membiarkan pemain-pemain Maroko melakukan serangan atau melancarkan serangan dari bawah hingga ke garis tengah. Dan saya melihat ada 2 alasan mengapa Didier Deschamps menjebak pemain-pemain Maroko dengan taktik medium pressing di lini tengah. Alasan pertama, untuk menciptakan ruang-ruang kosong di area pertahanan Maroko. Dengan pressing di area sekitar garis tengah, maka pemain-pemain Maroko, baik back maupun gelandang, secara otomatis mereka memiliki ruang untuk menata serangan dari bawah, mulai kiper, back, kemudian ke gelandang, terus ke depan. Pada situasi back dan gelandang Maroko naik menata serangan, pada saat itulah sebetulnya tercipta banyak ruang kosong di area pertahanan Maroko. Begitu serangan Maroko memasuki garis tengah, saat itulah baru pemain-pemain Prancis melakukan pressing kolektif. Dan begitu berhasil merebut bola, pemain-pemain Prancis langsung melancarkan serangan balik cepat ke lini pertahanan Maroko yang belum sempat melakukan recovery. Hasilnya kita lihat tercipta beberapa peluang berbahaya
di lini pertahanan Maroko, termasuk gol pertama menit kelima dan 2 peluang emas yang diperoleh Oliver Giroud. Taktik ala Batman ini sukses dilakukan Brasil saat menghancurkan Korea Selatan 4-1 di babak 16 besar. Alasan kedua, Deschamps tampaknya memiliki keyakinan penuh akan kecepatan dan ball skill yang dimiliki dua penyerang sayapnya, Kylian Mbappe dan Dembele, dalam melancarkan serangan balik cepat. Taktik serangan balik cepat dari garis tengah menjadi efektif karena Prancis memiliki striker sentral Olivier Giroud dan second striker brilian Antoine Griezmann. Giroud tidak hanya bagus sebagai tembok pemantul dan unggul dalam bola-bola atas, tetapi juga memiliki kecepatan dan naluri gol tinggi serta syarat pengalaman. Sedangkan Griezmann lihai dalam memanfaatkan ruang dan piawai dalam memberikan passing, baik short passing, passing pendek maupun long passing. Giroud, Griezmann, dan Mbappe adalah 3 aktor kunci sukses Prancis merebut Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk memperhebat daya serang sekaligus mengacaukan lini pertahanan Maroko, Deschamps mengoptimalkan kedua fullback kanan dan kiri untuk ikut merangsek masuk ke area pertahanan Maroko saat melakukan serangan balik. Dengan begitu, ada 6 pemain yang menyergap ke daerah pertahanan Maroko saat Prancis melancarkan serangan. Sehingga dengan 6 penyerang, 6 pemain yang naik dan masuk ke area pertahanan Maroko, maka fokus perhatian bek Maroko menjadi terpecah. Bukan hanya terarah kepada Mbappe, Giroud, dan Dembele maupun Griezmann dari second line, tetapi juga harus memantau pergerakan 2 bek kanan dan kiri dari Prancis. Gol pertama Prancis menit kelima lahir dari kombinasi beberapa faktor taktis di atas. Bola yang berhasil direbut di sekitar garis tengah disodorkan secara datar dan cepat ke arah Griezmann yang menusuk ke kiri pertahanan Maroko. Griezmann dengan cerdik berhasil lolos dari hadangan bek Maroko yang mengawalnya secara ketat. Lalu Griezmann mendribbling bola masuk ke dalam kotak penalti untuk selanjutnya memberikan crossing ke jantung pertahanan dari Maroko. Di sana ada 3 pemain Prancis, Giroud, Mbappe, dan bek kiri Hernandez. Bola crossing dari Griezmann disambar oleh Mbappe tetapi membentur bek Maroko. Bola kemudian bergerak liar ke sisi kanan gawang Maroko dan di sana sudah ada bek Theo Hernandez yang dengan sigap menyambar bola tanpa mampu dicegah oleh kiper Yacine Bounou. Gol kedua Prancis menit ke-79 berawal dari serangan cepat hasil kolaborasi kuartet penyerang playmaker Griezmann, penyerang sayap Marcus Thuram yang masuk menggantikan Olivier Giroud, lalu ada Mbappe yang berperan sebagai penyerang sentral, penyerang tengah menggantikan posisi Giroud, lalu ada penyerang sayap Kolo Muani yang masuk menggantikan Dembele. Mendapat serangan bola dari Griezmann, Mbappe berhasil mengelabui lawan dan menyodorkan bola ke Marcus Thuram di sisi kanan dekat kotak penalti dari pertahanan Maroko. Dibayangi oleh bek lawan, Thuram kemudian menyodor balik bola kepada Mbappe yang bergerak masuk ke kotak 16. Dalam ruang sempit, Mbappe berhasil melewati 2 bek Maroko lalu melepaskan sebuah tendangan keras ke gawang. Namun, bola tendangan Mbappe mengenai bek Maroko. Bola kemudian bergerak liar ke sisi kiri gawang Maroko yang langsung disambar oleh Kolo Muani yang berdiri bebas di mulut gawang Maroko. 2-0 untuk Prancis. Jadi Prancis sukses mendobrak tembok kokoh Maroko karena tim Singa Atlas itu masuk dalam perangkap jebakan pasukan Didier Deschamps.
Jebakan ala Batman Prancis berjalan sukses karena Deschamps memiliki 4 kuartet penyerang hebat dan syarat pengalaman yang ditopang oleh sistem permainan baku dan matang yang sudah dibangun oleh Didier Deschamps sejak 7 tahun silam. Belgia, Spanyol, dan Portugal tidak memiliki kuartet berkualitas tinggi, cepat, skillful, dan bernaluri gol tinggi sekaliber Mbappe, Giroud, Dembele, plus second striker Griezmann yang sudah nyetel dan teruji ketika mereka mengantar Prancis merebut Piala Dunia 4 tahun lalu di Rusia. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sepak bola.